Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi IKIMBI Jaya. Halo teman-teman, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Yoga Aditya Yulianto. Saya diamanahi untuk menjadi Korwil, Koordinator Wilayah 4, atau bisa kita sebut Jateng DIY. Nah, saya akan menjelaskan sejarah singkat IKIMBI dan IKIMBI Wil keempat. Tapi sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu Mars IKIMBI ya teman-teman. Gasken! Berpikir ikhlas dalam berkarya, baktikan diri hidupmu, kembangkan daya, sucikan hati demi jaya biologi. Puncak gunung menjulang pada lembah, hidup pada kehidupan. Cakrawala, lautan dan samudra, selami lautan penuh. Tegakkan sikap, mengemban tanggung jawab, lestarikan alam raya. Satukan tekad dalam satu cita, satukan beda dalam satu cinta, makmurkan bumi Indonesia. Mahasiswa biologi Indonesia, lebur dalam rahasia ilmu. Mahasiswa biologi Indonesia, mengemban amanah sang pencipta. Tegakkan sikap, mengemban tanggung jawab, lestarikan alam raya. Satukan tekad dalam satu cita, satukan beda dalam satu cinta, makmurkan bumi Indonesia. Satukan tekad dalam satu cita, satukan beda dalam satu cinta, makmurkan bumi Indonesia. Mahasiswa biologi Indonesia, adil berpikir, ikhlas berkarya. Nah, itulah Mars dari IKIMBI. Lanjut ya guys, gelang. Sebelum saya ke pembahasan IKIMBI, saya akan menjelaskan dulu bab organisasi dulu ya. Jadi, apa sih itu organisasi? Jadi, organisasi itu sekelompok orang dalam suatu wadah dengan tujuan bersama. Organisasi menjadi tempat yang baik untuk belajar agar kita bisa menghargai waktu dan juga mengatur jadwal dari kegiatan dalam organisasi tersebut. Nah, manfaat organisasi ini sangat beragam bagi kehidupan sosial kita. Nah, berbagai kesempatan terbuka lebar untuk kita mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Bertemu dengan berbagai bentuk orang-orang akan membuat kita lebih paham bahwa kita dapat belajar dari kemampuan manusia lainnya. Jadi, apa sih itu IKIMBI? Jadi, IKIMBI itu merupakan ikatan himpunan mahasiswa biologi Indonesia. Jadi, semacam organisasi eksternal di luar kampus, seperti itu. Untuk visi IKIMBI sendiri, untuk misi dari IKIMBI sendiri. Nah, apa sih fungsi dari IKIMBI ini terbentuk? Jadi saya akan menjelaskan dikit tentang sejarah terbentuknya IKIMBI. Jadi bagaimana sih IKIMBI ini bisa terbentuk pada awalnya? Nah, pada awalnya ini namanya IMABI pada tahun 1993 hingga 1997. Nah, pada tahun 1998 sampai 2000 ini IMABI mengalami vakum. Jadi kekosongan kekuasaan. Kemudian pada 2001 ini mengusung nama baru dengan nama JHMBI. Kemudian JHMBI pada tahun 2003
pada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 JHMBI berubah menjadi IKA Hindi. Nah, ini awal terbentuknya nama IKA Hindi pada Munas 3 JHMBI, selanjutnya disebut Munas 1 IKA Hindi, itu dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2005 dan 7 Desember 2005 sebagai hari lahir IKA Hindi. Jadi bisa dilihat di peta wilayah kerja Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia, kita berada pada Wilker 4, Jateng DIY. Sejauh ini di IKMB wilayah kerja 4 sudah merangkul 20 universitas yang ada di Jateng DIY, dari daerah Semarang, daerah Jogja, daerah Purwokerto, bahkan daerah Solo. Ini sudah ada yang beberapa bergabung. Nah, lanjut kita akan membahas kepengurusan yang ada di IKMB. Untuk yang pertama kita akan membahas kepengurusan yang ada di pusat dulu, Badan Pengurus Pusat. Jadi dipimpin oleh Sekjen. Kalau di pusat itu Sekjen, kalau di wilayah ini namanya Koordinator Wilayah atau Korwil. Nah, Sekjen ini koordinasi langsung dengan Wasekjen 1, Wasekjen 2, dan Wasekjen 3. Selanjutnya, Wasekjen tersebut akan berkoordinasi dengan beberapa biro dan beberapa departemen. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang kepengurusan yang ada di wilayah, Badan Pengurus Wilayah. Jadi untuk koordinator wilayah, saya sendiri Yoga Didewianto. Untuk kepengurusannya bisa dilihat pada video. Selanjutnya saya akan membacakan inti atau perbedaan kepengurusan yang ada di Badan Pengurus Wilayah saja. Jadi sekretaris di sini ini bukan seperti sekretaris yang ada di himpunan. Kalau sekretaris yang ada di himpunan, dia bertugas untuk mengurus segala persuratan. Tapi kalau sekretaris di Badan Pengurus Wilayah IKA Hindi, ini tugasnya bisa seperti wakil ketua. Nah, Biro Kestari di sini, ini kalau di himpunan, ini bisa disebut sebagai sekretaris. Jadi dia yang mengurusi sebuah persuratan yang ada di Badan Pengurus Wilayah, seperti itu. Jadi di wilayah kerja 4 ini terbagi menjadi 4 daerah. Yang pertama ada daerah Jogja, yang kedua daerah Semarang, yang ketiga daerah Solo, yang keempat daerah Purwokerto. Nah, kami membagi 4 koordinator setiap daerah. Nah, untuk di pengurus wilayah kerja 4 ini terdapat divisi-divisi penting. Yang pertama ada divisi PTSDM, ada divisi PM, Pengabdian Masyarakat, divisi HI, Humas dan Infokom, divisi Diklit, Pendidikan dan Penelitian. Untuk alur komunikasi IKA Hindi ini berpusat di pusat. Jadi dari pusat ini memberi arahan ke wilayah dulu, kemudian dari wilayah ini akan mengkoordinasikan ke himpunan, seperti itu. Jadi bila nanti ada informasi dari himpunan yang akan ke pusat langsung, maka ini akan melalui ke wilayah dulu, kemudian wilayah akan menyalurkan aspirasi ke pusat, seperti itu. Itu alur komunikasi dari IKA Hindi. Di IKA Hindi wilayah kerja 4 ini ada beberapa program kerja, ada rapat koordinasi wilayah, Pak Korwil ini belum dilaksanakan, akan dilaksanakan tahun depan, awal tahun depan.
setelah kita menunggu kondisi pandemik ini mereda gitu. Ini akan dilaksanakan di UKSW. Dan yang kedua ini ada Troides, Training of IKHIMB with Dare of Your Spirit. Untuk proker IKHIMB wilayah kerja 4 untuk Troides ini akan dilaksanakan secara koordinasi secara daring. Jadi kami akan berkoordinasi dengan himpunan-himpunan, kemudian kami mengontrol dari jarak jauh gitu. Jadi Troides ini ditujukan ke mahasiswa-mahasiswa baru. Kemudian proker lain yaitu ada penggalangan dana. Cuman karena keadaan pandemi seperti ini, kita penggalangan dana tidak bisa terjun langsung, dan akhirnya kita penggalangan dana secara online, secara lewat media-media online seperti itu. Jadi kemarin ada bencana di Luwu atau di bahkan bencana pandemik ini IKHIMB kemarin mengadakan penggalangan dana yang ditujukan untuk bencana-bencana seperti itu, tapi tetap dikoordinasikan dengan IKHIMB pusat. Jadi IKHIMB pusat yang menampung, kemudian IKHIMB pusat pun yang menyalurkannya, seperti itu. Kemudian untuk peringatan Hari Bumi, sebenarnya peringatan Hari Bumi kemarin IKHIMB wilayah kerja 4 ini berkolaborasi dengan UIN Wali Songo dengan penanaman mangrove, tapi karena kemarin bulan Maret atau April itu masih pandemi, masih gencar-gencarnya masa pandemi, maka kita mengurungkan niat untuk melakukan proker ini gitu. Jadi pesan terakhir saya, ikutlah organisasi, karena organisasi itu bisa melatih mental kita untuk berbicara di depan publik. Jadi kita kuliah itu tidak hanya berangkat mendengarkan kuliah di kelas itu kayak mahasiswa kupu-kupu seperti itu. Jadi ikutlah organisasi di internal kampusmu, bisa juga himpunan, dan kemudian nanti kalian jangan lupa ikut di IKHIMB wilayah kerja 4. Kita banggakan, kita junjung tinggi IKHIMB wilayah kerja 4. Salam lestari, salam konservasi, IKHIMB Jaya. Kalau ada yang ditanyakan silakan DM IG IKHIMB wilayah kerja 4.